Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Kurnia Lela Osyanti dengan NIM 72114191002 akan mempresentasikan mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Berikutnya ada peranti keras komputer. Di sini peranti keras komputer terdiri dari satu prosesor. Prosesor atau CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Berfungsi mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Yang kedua ada memori atau RAM yang mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Data dalam memori akan hilang ketika daya untuk komputer dimatikan. Berikutnya ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan adalah memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Data yang disimpan tidak hilang ketika komputer dimatikan. Ruang penyimpanan sendiri terdiri dari ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap di sini adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Sedangkan untuk ruang penyimpanan yang dapat dilepas ini adalah ruang penyimpanan yang dapat dilepas dari komputer dan dipasang kembali ke komputer lain. Contohnya yaitu flash drive USB dan compact disk, dan juga digital versatile disk atau DVD. Berikutnya yang keempat ada alat input. Alat input adalah suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Di sini ada data yang diterima manusia dan data yang diterima dari mesin. Berikutnya yang kelima ada alat output. Alat output adalah suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Contohnya yaitu printer dan monitor. Kemudian selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Di sini yaitu terdiri dari telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuatan telepon seluler populer seperti Samsung telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar video pendek. Keypad dan monitor menjadi alat input dan output. Selanjutnya ada telepon seluler cerdas. Ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Kemudian ada jaringan rumah. Jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet, baik modem kabel maupun DSL, dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi di rumah. Berikutnya ada keamanan komputasi rumah. Di sini terdiri dari perbaruan atau update, yaitu terdapat dua jenis perbaruan atau update yang penting bagi pengguna individu, yaitu perbaruan untuk sistem operasi dan perbaruan atau update untuk peranti lunak aplikasi. Selanjutnya ada hacker. Kita sering tahu bahwa hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke suatu daya komputer miliknya, dan menghapus file-file atau mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Nah, di sini tuh ada perbedaan antara cracker dan hacker. Untuk cracker sendiri merupakan orang-orang yang bertindak jahat atau kriminal, sedangkan hacker hanya untuk melihat-lihat saja. Selanjutnya ada virus komputer. Nah, virus komputer ini adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Yang lama-kelamaan virus dapat mengambil alih sumber daya komputer karena begitu banyak file dan program yang terinfeksi dan tidak dapat diperbarui kembali. Berikutnya ada spyware. Spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Selanjutnya ada peranti lunak.
Peranti lunak di sini dibedakan menjadi peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem atau peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Contoh dari sistem operasi yaitu Windows XP dan Mac OS X. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Untuk peranti lunak aplikasi dibagi lagi menjadi peranti lunak aplikasi siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus, dan peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Untuk peranti lunak aplikasi siap pakai memiliki keuntungan yaitu peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Kemudian peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Selanjutnya peranti lunak khusus. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan memiliki suatu operasi yang unik sehingga dia membutuhkan programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kayak dibuat sendiri gitu dari perusahaan tersebut atau dari orang tersebut. Jadi namanya peranti lunak aplikasi khusus. Selanjutnya ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Di sini pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Selanjutnya komunikasi yang terdiri dari koneksi publik, yaitu protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, sedangkan sinyal-sinyal digital komputer dan kecepatannya yang tinggi berada di luar jangkauan dari tujuan awal protokol telepon. Kemudian ada saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Kemudian ada jaringan pribadi maya. Jaringan pribadi biasanya lebih mahal dan juga lebih aman karena data pribadi merupakan satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi, sehingga untuk menghemat biaya menggunakan jaringan pribadi maya. Kemudian mengenai jenis-jenis jaringan, jenis-jenis jaringan di sini yaitu pertama adalah jaringan area lokal yang dibedakan menjadi jaringan area lokal, jaringan area metropolitan, dan jaringan area luas. Jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Kemudian ada jaringan area metropolitan. Di sini jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Selanjutnya juga ada jaringan area luas yang digunakan untuk menghubungkan area komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batas LAN dan MAN. Yang kedua ada internet. Internet di sini dibedakan lagi menjadi intranet dan extranet. Untuk intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, tetapi membatasi akses dengan sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi. Sedangkan untuk extranet yaitu menggunakan protokol yang sama dengan internet dan dapat diakses oleh pengguna di luar perusahaan, sehingga extranet cakupannya lebih luas daripada intranet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.